Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan bahas lagi tentang resiko gagal bayar atau telat bayar di aplikasi pinjaman online. Terutama di pinjaman online ilegal ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman minjol ilegal atau mengajukan pinjaman online ilegal, maka teman-teman akan mendapati resiko-resiko yang mungkin tidak kalian duga. Kalau misalnya pinjol legal itu jelas resikonya udah pasti ya terberat cuman slik OJK, BI checking, DC datang ke rumah dan lain sebagainya. Tapi kalau pinjol ilegal ini semakin kesini semakin menjadi-jadi dan semakin ngeri lah pokoknya untuk resikonya. Ya karena apa? Karena mereka memegang data kita, karena mereka mencuri data-data pribadi kita. Ya kalau kalian sudah bisa mengamankan data kalian sebelum mereka curi, itu mungkin tidak akan jadi masalah. Tapi masalahnya di sini adalah kebanyakan orang yang mengajukan pinjaman online di aplikasi pinjol ilegal adalah orang-orang yang nggak tahu sebelumnya. Nggak ada niat untuk mengajukan pinjaman online di pinjol ilegal. Mereka taunya itu pinjol legal dan mereka masih belum bisa membedakan mana pinjol legal dan juga mana pinjol ilegal. Ini penting banget untuk kita ketahui ya teman-teman, karena itu berdasarkan secara ketidaksengajaan, artinya adalah musibah. Mereka terjerat hutang pinjaman online ilegal karena mereka tidak tahu dan mereka ditipu oleh pinjol-pinjol tersebut. Itu bisa jadi, apalagi banyak yang menawarkan di sosial media, baik di Instagram, Facebook, dan lain sebagainya, yang menawarkan iklan-iklan atau produk-produk pinjaman yang katanya gampang cair, cepat cair. Ya memang sih cepat cair dan gampang cair, tapi balik lagi, apakah pinjol ilegal tersebut aman atau tidak? Atau itu hanya akal-akalan mereka saja. Bahkan sekarang gak sedikit juga loh aplikasi pinjol ilegal yang berani mengiklankan diri mereka di sosial media. Ya mengatasnamakan kredivo lah, mengatasnamakan pinjol legal lainnya lah, yang mana mereka katanya akan membantu tanpa aplikasi. Nah ini ketika kalian ditawarkan seperti ini, jangan mau dan bener-bener deh jangan sampai kalian mengajukan pinjaman online di pinjol ilegal seperti ini ya. Ketika kalian mengajukan pinjaman online, pastikan aplikasi tersebut adalah legal. Kalian bisa cek di daftar list fintech apakah termasuk atau tidak. Dan jika mereka mengatasnamakan pinjaman online seperti kayak kredivo, aku laku, kalau kalian tidak mengajukannya lewat aplikasi, sudah bisa dipastikan itu adalah penipuan teman-teman. Tapi kalau mereka mengajukannya masih menyuruh kalian lewat aplikasi, nah itu bisa jadi memang benar. Itu adalah mungkin salesnya atau mungkin tim marketing dari kredivo, kita nggak pernah tahu. Tapi pada dasarnya resiko yang perlu kita waspadai adalah penyalahgunaan data tadi ya teman-teman. Karena memang pinjol ilegal itu tidak berani mendatangkan DC ke rumah, atau dengan artian tidak punya DC lapangan berarti mereka nggak akan ke rumah. Tapi itu bukan masalah utamanya. Yang paling penting masalahnya adalah data kalian teman-teman. Data kalian ini bisa disalahgunakan, data kalian bisa disebarkan, atau yang paling nggak enak banget data kalian dipakai minjol di tempat lain. Sehingga utangnya tertuju ke kalian, dipakai untuk menipu orang ya sebagai jaminan, minjem di sini sebagai jaminan, yang mana semua tertuduhnya mengarah kepada kalian. Ini jangan sampai terjadi dan ini jangan sampai kalian dapatkan ya teman-teman. Jadi gini, ketika kalian install aplikasi pinjol ilegal, itu kan meminta berbagai macam akses. Rata-rata aplikasi pinjol ilegal itu langsung menyedot semua kontak di HP kalian dan langsung menyedot semua foto-foto di HP kalian. Jadi buat tadi kalau misalnya tadi saya bilang orang-orang yang sudah mengamankan datanya tidak perlu khawatir, yaitu tadi ya, karena mereka sudah mengganti semua kontak di HP-nya dan sudah menghapus semua foto yang ada di HP-nya. Jadi si pinjol ilegal ini paling cuman punya foto kalian dan KTP kalian. Tapi tetap itu ya berbahaya karena cukup dengan data itu aja mereka bisa mengelabui aplikasi pinjol legal dan mengajukan pinjaman di pinjol legal. Nah, Bang, untuk rekening gimana? Kan pinjol legal itu kan untuk masalah pencairan rekening. Itu kan membutuhkan rekening yang sesuai nama. Nah, entah kenapa dan bagaimana caranya, mereka itu bisa kok membuat rekening itu virtual account. Jadi atas nama kalian, tapi mereka bisa mengambil uang kalian. Itu adalah trik-trik atau hal-hal yang pernah terjadi atau yang sudah sering terjadi beberapa tahun di tahun 2022 kemarin. So, buat kalian jangan sampai kalian mengajukan pinjaman online di pinjol ilegal, tapi buat kalian yang sudah terlanjur kena, coba untuk perbaiki. Kira-kira data apa aja yang diambil, kira-kira apa aja antisipasi yang bisa kalian lakukan.
Contoh mungkin yang sederhana adalah dengan cara mungkin menghubungi orang-orang yang ada di kontak HP kalian, bilang bahwa kalian terjebak di hutang pinjol ilegal dan kalian nggak tahu ini musibah atau bermasalah ya. Mohon untuk tidak merespon, tidak mengangkat atau memblokir seluruh nomor-nomor yang tidak dikenal yang mengatasnamakan pinjol dan mengatasnamakan dan mencari kalian agar diblokir aja, nggak usah ditanggepin. Itu udah lebih dari cukup teman-teman ya. Tapi untuk masalah penipuan, nah kalian tetap harus berjaga-jaga dan antisipasi aja. Kalau sampai itu terjadi, segera lapor polisi teman-teman. Oke? Mungkin segitu dulu video kali ini. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.